Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace, masih bersama saya Gan Fadli. Di episode seputar horor kali ini, kita akan bahas mengenai 5 YouTuber yang melihat isi dari Debug Box. Tapi sebelum mulai videonya, buat kalian yang belum tahu Debug Box itu apa, jadi Debug Box ini merupakan sebuah kotak yang terbuat dari kayu, yang biasanya digunakan oleh pendeta Yahudi atau bisa disebut rabi untuk menyegel roh ataupun iblis yang jahat. Yang dimana jika ada seseorang mengalami gangguan di rumahnya ataupun mengalami kerasukan, maka roh yang mengganggu mereka atau merasuki mereka akan dimasukkan ke dalam Debug Box ini. Selain itu juga biasanya Debug Box sering dilapisi oleh lelehan lilin yang digunakan sebagai perekat ataupun segel agar roh ataupun iblis yang jahat tidak bisa keluar dari Debug Box. Lalu seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar mendapatkan update video horor terbaru dari channel Rest in Peace. Dan silahkan nikmati videonya and welcome to my world. Yang pertama, Hunt the Dead. Dalam video ini ada seorang YouTuber yang bernama Jody, yang ketika itu dia mendapatkan Debug Box-nya ini ketika dia pindah ke rumah barunya. Pada saat itu dia menemukan Debug Box-nya ini di bawah kasur tempat dia tidur. Awalnya Jody tidak ingin membukanya karena memang dari bentuk dan penampilannya Debug Box ini terlihat begitu menyeramkan. Namun ketika itu Jody pun penasaran dan ingin mengetahui apa isi dari Debug Box-nya ini. Tapi pada saat itu, ketika Jody sedang menjelaskan mengenai Debug Box-nya, ada suatu hal aneh yang terjadi. Yang dimana pintu kamar Jody tiba-tiba terbuka sendiri. You can actually feel the energy rolling off this thing right here. Do you see that? As soon as I opened, I didn't even open the box yet. Holy shit. Namun pada saat itu, Jody pun tidak begitu memperdulikannya. Dan dia pun membuka Debug Box-nya. Dan di dalamnya, terdapat sepotong kain putih. Kemudian ada juga beberapa helai rambut. Dan ada juga sebuah kerangka gigi, yang sepertinya kerangka gigi ini bukanlah kerangka gigi manusia, melainkan terlihat seperti kerangka gigi hewan. Dan yang terakhir, ada secari kertas yang bertuliskan namanya adalah Corby dan dia adalah seorang iblis. Dia sangat benci ketika kamu berbicara tentang Tuhan. Namun ketika mendengar kata Corby, Jody teringat dengan suara teriakan yang pernah dia dengar pada malam hari. Dan suara teriakannya itu terdengar mengucapkan kata dengan inisial huruf K. Jadi mungkin saja suara dari teriakan itu adalah suara dari sosok yang bernama Corby. Oh my god, dude. Oh my god. What the hell is this? Like a little, like a piece of cloth. Why would be a piece of cloth in here? Dude, there's a strand of fucking hair. Ugh. There's freaking bone with teeth in it. Ew. Look at that. What? Oh, there's something written on that. There's something written on that. Oh, there's something written on both sides. Its name is Corby. Corby! Last night during the stream, I said the name that came to me. It started with the C or a K. Its name is Corby. I said fucking Corby. Oh my god. Oh my god. Its name is Corby. He is a demon. He hates when you speak of God. What? Yang kedua, I Am Jay Station. Seorang YouTuber bernama Jay mendapatkan sebuah Debug Box dari seorang yang dia tidak kenal. Di mana bentuk dari Debug Box-nya ini terlihat seperti kepala kambing dan di sekeliling bagiannya dilapisi oleh perekat yang terbuat dari lelehan lilin.
Ketika itu Jay menggoyangkan kotaknya dan penasaran kira-kira apa isi dari di book boxnya ini. Kemudian setelah itu Jay pun buka perekat di book boxnya. Lalu ketika dilihat, di dalamnya terdapat sebuah foto gereja dengan terdapat tanggal di bagian bawahnya. Lalu ada juga foto seorang dengan penampilan yang sangat menyeramkan, layaknya seperti seorang iblis. Dan di bawahnya terdapat logo pentagram yang biasanya digunakan oleh para pemuja setan. Is it still stuck? a little bit. What the hell, bro? Is that a picture? What the hell? The frig, dude? What is that? I don't know, it says 1904. Damn, what the? Yo! What the I hell? can't see it. Let me see. Bro! That's a demon, bro. Yo, and look at this. Look, what the hell is that? That's like the same sort of mark as this. What the hell, bro? Lalu pada saat itu Jay pun membandingkan kedua foto tersebut. Dan setelah dilihat-lihat, ternyata di dalam foto gereja terdapat seorang yang sedang berdiri. Lalu ketika diteliti, ternyata orang yang sedang berdiri itu terlihat mirip seperti orang pada foto yang kedua. This one? It's like an old church or something? Wait. Do you see that? What? Bro, is that the same person in the picture? What the hell? That's the same thing. Dude, look at this and look at this. He's right here. Kemudian barang selanjutnya, ada sebuah botol yang berisikan cairan berwarna merah yang terlihat seperti darah. Dan yang terakhir, terdapat juga sebuah botol yang berisikan kartu-kartu kecil. Kemudian Jay pun berpikir dan mencoba untuk mengaitkan benda-benda itu untuk mencari tahu maksud dari barang-barang tersebut itu digunakan untuk apa. Lalu tidak berapa lama setelah itu, Jay pun langsung pingsan. This one. Why? Yo, you know what we should do? What? We should play the card game Ritual and ask it questions about this box. Like maybe we can ask a question about who's on this picture. I don't know, guys. Let me know in the comments, guys. We're definitely gonna play the card game and try to ask it questions. Like there's cards in this bottle. Like that's definitely like a sign. Play the card game. But anyways, guys, there's some rocks in here. Like check it out. There's like weird dirt in here. I have no idea. And like these pictures look super old. How long do you think these photos and all this stuff was in this box for? I don't know. It looks like a long time because these are obviously pictures that are super old. They're not even color yet. I don't know, but that's... And this one says 1904. So it's been over like 100 years. Yeah, over 100 years. Was there anything on the back of them? Nah, there's nothing on the back. There's something about this guy that just freaks me out, man. Like, look at this. That is crazy. I have no idea, man. I am freaking scared. Yo. Yo. Scared about what? Yo, you good? Are you okay? Bro, I don't feel good at Bro, all. you have a runny nose. Bro, you're bleeding from your nose. What do you mean? You're bleeding from your nose right now. What the hell? What's happening? Are you good? I'm gonna call the ambulance. Seriously, man. Yo, what the fuck? Guys, what's up? Yo, Jay, you okay? Jay! Oh my god. What do I do? Yang ketiga, Jaskin Ho. Sebuah channel YouTube yang bernama Jaskin Ho menyengaja mencoba untuk membeli di book box dari eBay seharga $79. Ketika bungkus paketnya dibuka, bentuk dari di book boxnya ini terlihat seperti peti harta karun. Dan di bagian boxnya terdapat banyak logo-logo aneh yang sepertinya biasa digunakan sebagai media untuk ilmu sihir. Lalu ketika di book boxnya ini dibuka dan dilihat isinya, di dalamnya terdapat beberapa ranting-ranting pohon yang sudah kering, dan ada juga sebuah lilin yang dililitkan oleh tali. Awalnya Jaskin Ho merasa bingung apa yang akan dia lakukan dengan barang-barang ini. Kemudian dia pun berpikir untuk mencoba membakarnya. Karena dia beranggapan mungkin saja ketika dia membakarnya akan ada suatu hal aneh yang terjadi.
Alright, so it's been about 5 minutes. I'm surprised how well this is burning. It has like blue flames on the bottom, so it's really, really hot. That candle wax is melting right now. I'm trying to zoom in on that. It's literally like sizzling. Ow, just hit my finger. Yang keempat, Alan Gray. Pada tahun 2012, seorang pemuda bernama Alan menemukan sebuah debug box dari atap rumahnya. Pada awalnya dia tidak tahu jikalau itu adalah box apa. Tapi jika dilihat dari bentuknya, Alan beranggapan bahwa memang box ini bukanlah box biasa. Ketika itu Alan pun tidak berani membukanya dan hanya mendiamkannya saja. Namun selang beberapa hari setelah itu, dia mulai mengalami kejadian-kejadian aneh di rumahnya. Mulai dari kaca toilet yang tiba-tiba pecah sendiri, sampai TV rumahnya yang selalu berpindah-pindah channel sendiri. Okay, so I just, came home and I found that my shower door was shattered here. I don't know what did this or who did this, but it's pretty freaky. The door was locked. This is weird. The TV just started going bonkers here. The hell is that? Lalu kemudian Alan pun merasa curiga. Apakah mungkin gara-gara ditemukannya kotak itu? Semua keanehan ini bisa terjadi. Lalu kemudian Alan pun mencoba untuk mencari tahu sebenarnya itu adalah kotak apa. Lalu dia mendapatkan informasi dari seorang temannya yang beragama Yahudi. Dan temannya ini berkata bahwa kotak tersebut adalah debug box. Yang dimana debug box ini sering digunakan untuk menyegel roh ataupun iblis yang jahat. Pada saat itu Alan pun penasaran dan mencoba mencari tahu apa isi dari debug boxnya ini. Dia pun kemudian membuka boxnya ini dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan pisau lipat. Dan ketika kotaknya sudah terbuka, di dalamnya terdapat beberapa helai rambut, kemudian ada dudukan lilin, dan ada juga sebuah foto perempuan yang Alan sendiri masih belum mengetahui siapa perempuan yang ada dalam foto tersebut. Yang kelima, Exploring with Eric. Seorang YouTuber bernama Eric membeli sebuah debug box dari eBay seharga $300. Pada saat itu dia membuka boxnya di garasi rumahnya. Karena dia takut jika membukanya di dalam rumah akan terjadi suatu hal yang mengerikan. Namun ketika Eric baru saja akan membuka debug boxnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu rumahnya. Coba kalian dengarkan baik-baik. So let's hope this box is not really haunted and go from there. Let's do this. Did you guys hear that? It was like a knock. I literally heard like a knock. Holy crap. I'm over here getting nervous. Come on, man. Alright, let's do it. Tapi setelah itu Eric pun hanya menghiraukannya. Dan dia pun melanjutkan untuk membuka debug box. Dan setelah boxnya ini terbuka, di dalamnya terdapat beberapa benda yang memang familiar, tapi ada juga beberapa benda yang aneh. Contohnya seperti stetoskop yang sudah rusak. Kemudian ada juga jam tangan yang menunjukkan pukul 12.40. Lalu ada juga pipa rokok yang sudah usang. Kemudian ada juga sebuah tapal kuda. Dan juga ada 2 buah koin dan sebuah emblem yang berbentuk tengkorak. Namun setelah dia mereview dan melihat-lihat benda-benda yang ada di dalam debug boxnya ini, dia pun kemudian merasa bingung. Apakah dia akan menyimpan barang-barang ini atau dia akan membuangnya? Kemudian setelah itu Eric pun mencoba untuk berdiam diri sejenak di garasinya untuk merasakan apakah akan ada kejadian aneh yang akan dia rasakan pada saat itu. Dan tidak berapa lama, terdengar suara gegang pintu yang menuju ke dalam rumahnya. Itu seperti ada seorang yang sedang menggerakkannya. Lalu terdengar juga suara perempuan yang menyebutkan kata La Puerta. Yang jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah pintu. Coba kalian dengarkan baik-baik dan saya sarankan kalian mendengarkannya dengan menggunakan headset agar suaranya terdengar lebih jelas.
I mean, I could stay quiet for a few seconds or a minute and just say if anything's here, just to move something or make a, you know, some sort of sound, knock on something. But then again, I'm inviting whatever is from this box, or if it's even real. But I do have God in my heart, and I know He will protect me from all evil. So if there's anything here with me right now in this garage, in this very moment, do you belong to this box? I want you to make some sort of sound, knock on something or move something. Okay. So far nothing. I mean, I don't see anything happening or anything like that. Dan mungkin itu saja untuk video pembahasan kali ini. Jika kalian tertarik untuk membahas di box ini lebih lengkap, silahkan tulis komentar di bawah. Kalau misalkan dari kalian banyak yang merespon, mungkin kita akan coba untuk membuat video pembahasan lebih lengkapnya. Jangan lupa juga untuk like and share jika brother dan sister suka dengan video ini. Tonton juga video-video horor lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan selamat bermimpi buruk.